Baik, pemirsa, kali ini Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aldi Hawari, dan hari ini tim Indonesia menggelar konferensi pers usai atlet panjat tebing Fedrik Leonardo dan atlet angkat besi Rizky Juniansyah meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Kita akan langsung tergabung melalui sambungan Zoom dengan tim Indonesia yang saat ini ada di Rumah Indonesia KBRI Perancis. Di hilirnya ya. Jadi beliau-beliau ini yang fokusnya di hulunya dan luar biasa kerjanya. Tapi saya sangat bersyukur para atlet ini berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi kalau orang bilang good things come to those who wait, itu benar. Karena memang kita menunggu sampai detik-detik yang terakhir, tapi kita melihat data bahwa Fedrik dan juga Rizky mempunyai kemampuan yang luar biasa, sangat kompetitif di level tertinggi seperti Olimpiade ini. Nah, tentu ini suatu sejarah. Kenapa? Karena satu, selama 32 tahun belum pernah kita mendapatkan 2 emas, apalagi 2 emas dari cabang-cabang olahraga yang berbeda di luar daripada badminton. Jadi artinya Indonesia selama 32 tahun telah memperlebar atau memperkuat kualitas pembinaan cabang olahraganya. Yang kedua, khusus terutama untuk panjat tebing, ini pertama kali dipertandingkan yang individu. Jadi Fedrik ini bukan saja juara dunia, saya bilangnya, karena menang emas di Olimpiade, tapi orang pertama yang pernah mendapatkan medali untuk pria speed climbing di dunia dalam sejarah. Dan ini akan selalu tercatat. Nah, mungkin yang terakhir saya akan bicara bahwa Olimpiade itu adalah olahraga bergu, jadi bukan individu. Nah, bergunya apa maksudnya? Bukan saja seorang CDM yang sendiri, kebetulan pemimpin delegasi, tapi juga ada pemerintah yang dipimpinan Pak Jokowi, lalu ada Menpora, tentunya juga Presiden NOC, bahkan juga KONI, dan Bapak Ibu angkatnya, yaitu Ketua Umum Cabur. Dan tentu yang di sini ada Saibul Baitnya, ada Pak Dubes, yang bukan saja duta besar, tapi juga spiritual advisor. Karena beliau juga memimpin acara prosesi bersama Ustadz Jumat lalu, seminggu yang lalu di sini. Dan hasilnya alhamdulillah, tapi sekali lagi ini adalah waktunya Fedrik dan juga Rizky. Saya rasa mereka berdua yang pantas mendapat exposure, walaupun mereka juga tentu ingin jalan-jalan sedikit kali ya di Paris 2-3 hari ini. Tapi ini persembahan yang manis untuk Indonesia. Indonesia Raya berkumandang 2 kali, ya kan? Biar baguslah, lama-lama orang makin hafal lagunya. Dan ini suatu hadiah yang manis dan istimewa yang Pak Jokowi sampaikan untuk 17 Agustusan. Terima kasih. Teman-teman, lanjut dari Pak tadi Indonesia Raya berkumandang 2 kali di hari yang sama. Saya tahu perasaannya Rizky justru karena Rizky main kedua, masih dari main dapat emas. Mungkin ada gimana perasaannya lihat Fedrik dapat emas, belum main juga. Mungkin Fedrik main, masih ada peluang emas lain. Cuman Fedrik lihat sama atlet Indonesia lain juga setelah Fedrik. Fedrik dulu, saya dulu. Dari Rizky dulu. Ya. Yang terakhir Fedrik. Ya, terima kasih. Saya sangat terharu tentunya dan bangga, senang bisa melihat Fedrik dapat medali emas, dan alhamdulillah saya juga bisa terinspirasi lebih semangat lagi untuk mendapatkan medali emas yang kedua, karena memang di angkat besi belum ada sejarah mendapat medali emas, dan saya terinspirasi ingin mendapatkan medali emas itu untuk angkat besi. Kalau saya memang karena main pertama dan alhamdulillah mendapat emas pertama buat Indonesia, dan kemudian saya berharap untuk atlet yang berikutnya bertanding bisa meraih emas yang sama juga, karena kita datang sebagai sebuah kontingen yang ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan saya sangat bangga dan mengapresiasi juga buat teman kita Rizky yang sudah berhasil bawa medali emas kedua buat Indonesia. Saling nonton. Kalau saya iya nonton. Ya, kalau saya memang tidak nonton karena kondisi. Saat Fedrik tanding itu saya lagi masih kondisi di kamar dan itu mau timbang badan. Ya, Angga. Mungkin untuk Rizky, kita kan semua nonton Rizky ya, pertarungannya antara Rizky dan Sinteyong.
snap Rizky kalah gitu kan. Tapi buat Rizky sendiri di pertandingan kelas 73 kg kemarin itu momen yang paling menegangkan yang bikin Rizky gimana ya, deg-degan banget itu di momen yang mana sih dari sepanjang pertandingan sampai akhirnya Rizky pertama gagal set sampai akhirnya di clean and jerk bisa angkat 199 dan sebelumnya kan setelah si Dion gagal Rizky udah hampir pasti dapat emas, tapi dari semua momen itu momen yang paling menegangkan buat Rizky yang mana sih? Yang paling menegangkan itu dia yang nggak bisa angkat 3 kali. Tiga-tiganya tidak bisa terangkat. Itu sangat-sangat bikin saya deg-degan dan itu bisa menimbulkan spirit baru dan semangat baru lagi. Lebih semangat lagi saya untuk mengangkat 3 nanjak karena memang saya kemarin kalah total di snatch ya. Saya sudah landing 10 kilo dan itu sebenarnya tidak masuk akal untuk angkat besi 10 kilo. Tetapi kemarin saya sudah dicanangkan oleh coach juga, kita kemarin ngambil amannya dulu, peraknya dulu. Tetapi kita lihat si Ziong seperti itu ngangkatnya, kita memulai angkatan kedua itu 202 untuk melampaui totalnya 11 kilo. Sebenarnya insya Allah saya bakal sanggup, cuman karena melihatnya lawan si Ziong, dia fail diangkat oleh Nenjek, alhamdulillah saya legowo dan sangat senang. Dan saya juga kemarin 199 itu hanya mengamankan untuk medali emas untuk Indonesia. Fedri, pertanyaan yang sama Fedri, momen apa yang paling bikin Fedri tegang? Final, semifinal, malah finalnya malah lebih udah tenang atau gimana Fedri? Kalau momen yang paling menegangkan menurut saya ketika ketemu tuan rumah Prancis. Jadi waktu itu memang antusias dan juga animo penonton dari tuan rumah itu sangat luar biasa. Sorakan, teriakan, terus ada juga yel-yel, dan saat itu memang dari lawan itu Mas Bawang dari Prancis dia bawa keluarga besar gitu. Jadi memang sangat luar biasa tegang waktu itu. Dan itu juga menjadi kunci untuk bisa meneruskan babak berikutnya karena nggak mudah melawan tuan rumah, apalagi dia juga sudah 2 kali Olimpiade dan usianya juga sangat matang. Jadi memang perlu fokus dan ketenangan melawan tuan rumah tersebut. Fredrik, Rizky, ini mau menanya suasana Kota Paris sekarang kan udah 2 minggu di sini kan. Gimana sih suasana Kota Paris itu kalian bisa meraih medali emas, lalu suasana atlet sendiri buat kalian gimana? Apakah mendukung siapaan kalian untuk tanding atau justru ada yang hal-hal yang sedikit mengganggu kalian suasana dari Kota Paris sendiri dan juga Olympic Village untuk kalian gimana? Ya, menurut saya sama sekali tidak mengganggu, dan di atas village ini saya menimbulkan semangat baru ya, karena memang ketemu atlet-atlet baru dan ketemu atlet-atlet dari luar negeri, dari berbagai negara, itu membuat saya membuat pengalaman baru ya. Terus saya juga ketemu lawan-lawan saya yang memang bedanya di kelas 73 kg, mereka juga sangat ramah dan bisa saling satu sama lain menyemangati. Dan di Paris ini saya juga memang punya target ya, jadi saya ingin mendapatkan medali emas di Paris ini bersamakan untuk Indonesia, ya negara yang memang saya impikan juga untuk dikunjungi di Paris ini. Kalau untuk saya Paris sangat mudah dan sangat cepat beradaptasi karena memang seringnya kompetisi di Eropa, sangat mudah beradaptasi, dan kemudian juga suhu dan cuacanya juga mirip-mirip di Indonesia ternyata pada bulan-bulan ini. Dan jam tidur, jam makan juga nggak terlalu berbeda jauh ketika di Indonesia, dan apalagi kita udah seminggu sebelum pertandingan sudah sampai di Paris. Dan kemudian suasana di Atlet Village, kita dapat makanan yang memang cocok buat lidah Indonesia. Maksudnya itu secara sugesti ya, kalau buat atlet panjat tebing itu sangat diperlukan karena energi yang dikeluarkan itu kan kalau nomor speed kan memang energi yang eksplosif gitu. Jadi energi yang padat gitu. Kemudian suasana di Atlet Village yang membuat saya termotivasi itu kita bisa ketemu atlet elit level dunia yang memang sudah menginspirasi dunia dengan menunjukkan bagaimana dedikasi dan kerja keras mereka gitu terhadap olahraga di cabur masing-masing. Kalau ada boleh dari Rizky dan Fredrik satu kata buat Paris dari Fredrik dan Rizky. Menurut saya amazing lah buat di Paris. Ini pengalaman pertama saya dan pengalaman terbaik buat saya.
Kalau saya Paris Berkah. Ada dari Zoom dulu nih, karena ada teman-teman dari Jakarta. Dari Margit IDN Times, pertanyaan selamat dan terima kasih untuk Fredrik, Rizky, FPTI, dan Papsi atas medali emasnya. Izin bertanya untuk Fredrik dan Rizky. Fredrik kemarin katanya sempat diculik sama coachnya. Diomongin apa aja sih, bagaimana Fredrik menjaga keterangannya? Untuk Rizky, ini kan pecah rekor Olimpiade juga. Memang jadi target atau di angkatan 199 pas berhasil tuh gimana rasanya? Fredrik lo boleh? Ya, sebenarnya bukan diculik ya, tapi lebih mengamankan kondisi keadaan ketenangan gitu, karena ini partai ini memang partai pamungkas cowok main terakhir dari panjat tebing dan kemudian lawan pertama langsung tuan rumah, jadi memang harus ada ketenangan yang lebih. Jadi kita waktu itu sarapan lebih awal, persiapannya lebih awal, juga berangkatnya nggak terlalu buru-buru karena kita memang udah spare waktu, dan juga kita nggak terlalu banyak bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memang maksudnya tidak berkaitan dengan partai final gitu kan. Kadang kita ketemu dengan atlet dari negara lain atau pelatih dari negara lain, kita harus komunikasi, minimal kan kita harus ya basa-basi seperti itu, dan itu kan memang menguras energi, apalagi banyak mungkin ada yang tahu kita siapa dan seperti fans lah kita katakan seperti itu, penggemar. Jadi kan kita kan nggak ada waktu juga buat mengurusi hal itu, kalau karena kita memang harus jaga fokus kita, belum lagi ketemu dengan teman-teman media kan kita memang harus batasi karena target kita memang juara, kita butuh waktu gitu kan. Terus kemudian memang kunci sebelumnya juga aktivitas dari ponsel juga dikurangi, screen time kita udah memang dikurangi, dibatasi waktu sebelum pertandingan. Ya, jadi kemarin saya ngangkat Grand Jack 199 itu, angkatan itu adalah merupakan Olympic record, dan saya juga sangat-sangat tidak menyangka saya bisa ngangkat 199 kg, dan saya juga kemarin sempat tidak tahu kalau itu Olympic record, karena Olympic recordnya hanya 198, dan angkatan terbaik saya pernah 201 di Thailand kemarin untuk qualify Olimpiade, dan alhamdulillahnya kemarin saya 199 itu bisa menyalip angkatan dari Thailand, dan itu merupakan angkatan yang memang menentukan saya mendapatkan medali emas di Olimpiade, dan itu juga sehabis saya ngangkat saya baru itu tahu itu Olympic record. Di partai Anda, pecah rekor juga mengenai memanjat Amerika, dan bedanya dengan waktu sosoknya 0,01 detik, gimana rasanya? Yang saya rasakan luar biasa. Pertama, saya memecahkan Olympic record dan world record waktu babak kualifikasi, kemudian dipecahkan lagi oleh tuan rumah di babak elimination seeding. Menurut saya itu sangat luar biasa, dan juga penonton sangat senang dan bahagia, mereka terasa terhibur, entertain, karena nomor speed ada kejar-kejaran gitu di level pemanjatannya, itu pemecahan rekor, kemudian ada pemecahan rekor lagi, dan catatan waktunya tipis-tipis, dan itu memang ya banyak dari penonton panjat tebing khususnya yang memang mengapresiasi hal tersebut karena memberikan tontonan yang menarik dan mereka puas gitu, apalagi di partai final semua pemanjat melakukan pemanjatan terbaik tanpa melakukan kesalahan, dan catatan waktunya memang di bawah 4,8 detik, dan itu memang jarang terjadi, baru terjadi di Olimpiade Paris ini. Berarti saya cuma pengen tanya pasar Indonesia Raya kan, semua atlet kan biasanya nangis lah, tapi Fredrik ini kayak cool banget gitu. Apa sih yang ada di benak Fredrik saat mendengar lagu Indonesia Raya, kok bisa kelihatan tenang banget gitu, kayak cool aja gitu. Nangis. Yang pasti saya senang, cuman saya nggak tahu cara mengekspresikannya. Itu makanya waktu di sekolah teman saya ngajakin saya, wah ini orang buka triplek gitu ya. Tapi sebenarnya ya senang, haru juga, apalagi lihat coach juga, teman-teman semuanya terharu ya, suasana yang momen gitu. Apalagi tuan rumah Prancis juga malah ikut merayakan ya kemenangan Indonesia, ya itu luar biasa banget. Berarti emang setelan Fredrik aja gitu ya, setelan dari sana aja gitu ya.
Satu pertanyaan terakhir ya, SCTV. Fredrik sama Rizky, ini kan kalian sempat pidato juga sama presidennya. Apa yang disampaikan presiden kepada kalian, terus apa juga yang kalian sampaikan kepada presiden. Terus setelah mendapatkan medali emas kan kalian juga sebenarnya jadi sorotan bagi masyarakat Indonesia, baik dari sosial media ataupun juga sekarang juga banyak jadi sorotan. Ini gimana perasaan? Ya, tadi pagi Pak Presiden video call kita berdua. Pak Presiden mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada atlet yang telah mendapatkan medali emas. Dan alhamdulillah Pak Presiden sangat mengapresiasi pada kita berdua dan sangat-sangat senang dan bahagia tentunya bisa mengharumkan nama Indonesia. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Presiden yang telah mensupport dan mendoakan untuk atlet Indonesia yang lolos Olimpiade. Tentunya sangat-sangat berterima kasih buat Pak Presiden yang memang telah mendedikasikan atlet Olimpiade buat Indonesia. Ada sesuatu yang disampaikan Presiden dari Rizky? Untuk saat ini belum. Ya, hanya ucapan terima kasih aja. Nanti mungkin di Indonesia ada ucapan lagi. Oke, satu pertanyaan terakhir ya dari Iwan. Mungkin mau nanya dari Rizky, kemarin tuh tampil di laga Rusia itu disaksikan secara langsung oleh ibunda dan kakak tercinta yang langsung didatangkan oleh CDM dan juga NOC. Nah itu gimana? Semangat dari Rizky sendiri untuk tampil lebih all out lagi. Tentunya bukan sama sekali beban ya. Kita memang ditargetkan emas oleh masyarakat Indonesia, tetapi itu bukan suatu beban buat saya. Itu suatu inspirasi dan buat semangat saya buat bertanding. Karena memang saya sebelum bertanding sudah dicanangkan target emas begini. Tapi lebih tenang aja, lebih santai karena memang sudah punya pengalaman bertanding. Dan alhamdulillahnya ibu datang dan kakak saya dan sangat-sangat mensupport saya dan bisa membuat saya lebih tenang di pertandingan. Dan alhamdulillahnya saya mendapat medali emas dan semuanya itu enjoy. Kita jalanin dengan bahagia, santai, tanpa beban pikiran apapun. Iya, nanti setelah ini kita mau satu-satu nih kita persilakan untuk kasih statement ya. Sebelumnya buat Bu Yeni dulu boleh, Ibu statementnya dari cabur Bu. Nanti kita semuanya. Tentu buat kita ya ini adalah sebuah momen yang sangat historik karena panjat tebing menjadi cabur pertama yang dipertandingkan di Olimpiade pertama kali. Lalu kemudian atlet kita bisa bertanding dan kemudian malah Fredrik juga pertama kali bertanding dan bisa mempersembahkan medali emas. Dan untuk catatan kita semua, Fredrik memberikan hadiah luar biasa untuk Indonesia. Karena catatan waktunya, angkanya kalau digabungkan itu angkanya 79. Jadi angka untuk HUT RI yang ke-79. Nah itu saya yang pertama komennya. Yang kedua, karena ini ajangnya adalah ajang Olimpiade, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, karena ajangnya bukan ajang kawinan, kita harapkan bukan cuma ucapan yang kita dapatkan. Pak Rosan, dari Papsi Pak. Ya, pertama-tama tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tingginya kepada Pak Presiden, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah bersama-sama kita di dalam doa, di dalam spirit, dan hasilnya kita tahu Rizky berhasil meraih medali emas. Dan ini juga merupakan sejarah karena buat angkat besi, memang selama Olimpiade, 5 kali Olimpiade kita selalu berkontribusi medali perak atau perunggu, dan ini adalah pertama kali angkat besi berkontribusi di medali emas. Dan kita harapkan tentunya ini bisa terjaga ke depannya. Tadi dan Rizky di usianya yang sebenarnya baru lepas dari junior. Iya Pak. Setahun itu sebenarnya baru lepas dari junior. Masih panjang dan kita mempunyai banyak atlet yang sekelas Rizky juga di dalam pelatnas dan insya Allah kedepannya juga memberikan kontribusi yang positif untuk tanah air dan untuk merah putih yang kita banggakan. Terima kasih. Pak Dubes. Terima kasih. Sebagai layaknya tuan rumah saya kira yang paling bahagia saya karena tamu-tamu saya semua bahagia. Pentingnya Indonesia bahagia, istimewa seperti sudah berulang kali disampaikan di perhelatannya membawakan atau berkah buat Indonesia dengan 2 medali emas dan 1 perunggu dan semua
masyarakat kita menyambut dengan baik. Insya Allah terus menumbuhkan lagi semangat untuk bibit-bibit baru, prestasi-prestasi baru buat Indonesia. Terima kasih. Pak CDM, ada yang mau ditambahin Pak CDM? Udah, saya rasa tadi udah saya sampaikan, intinya alhamdulillah lah, bersyukur kita bisa mempunyai tim bergu yang baik, dan ini menjadi modal buat perhelatan-perhelatan yang besar ke depan untuk mencapai Indonesia Emas. Pak, dari Kemenpora. Nah ini yang ditunggu Pak. Terima kasih. Budget besar. Fasilitas Pak, fasilitas. Budget. Kita tadi goyang-goyang. Tadi goyang-goyang. Hanya masalah waktu. Terima kasih. Waktu aja. Kami dari Kemenpora apresiasi yang sangat luar biasa dengan adanya pelatnas jangka panjang yang sudah kita mulai tahun 2020 pasca Olimpik Tokyo, dan khususnya untuk cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi dan panjat tebing, sehingga pada Olimpik Paris telah mendapatkan 2 emas khususnya di panjat tebing dan angkat besi, dan ini memang kita sudah mulai pelatnas pasca Olimpik Tokyo, kemudian 2021 kita berikan pelatnas jangka panjang tidak terputus sampai sekarang. Alhamdulillah ternyata hasilnya sangat memuaskan, dan kami mengucapkan apresiasi yang tersetinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Umum PAPSI, Pak Rusan, Ibu Ketua Umum FPTI, Bu Wahid, Yeni Wahid, kemudian Mas Pedrik dan Mas Rizky, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak CDM. Terima kasih yang siang malam, pagi sore selalu mendampingi atlet, dan di sini juga ada Mas Ketum NOC luar biasa mengawalnya, dan sekali lagi juga Pak Dubes, terima kasih karena sebelum pertandingan pun kita sudah Zoom untuk mendesain agar kontingen sampai di Paris itu nyaman, senang, dan dari pelayanan yang dilakukan oleh Indonesia sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti kerjasama LOPC ini dengan menghasilkan 2 emas, apalagi di bertepatan dengan ulang tahun Indonesia ke-79, ini sebagai kado ulang tahun rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, statement dari Ketua Umum Mensos Indonesia. Pak Deputi ini bisa jadi head itu juga coach untuk angkat besi kalau perlu. Saya kira saya sangat berbahagia kalau biasanya itu cabang olahraga badminton yang dominan di Olimpiade, karena Indonesia sangat ditakuti di cabang olahraga badminton. Dari tadi ada yang sebetulnya yang masih disimpan-simpan sama Pak Rosan. Jadi kalau badminton itu kita tahu badminton di dunia itu berkembang karena Indonesia. Nah demikian juga dengan panjat tebing, demikian juga dengan angkat besi. Kalau kita kemarin lihat itu Rizky juara 1, juara 2-nya itu dari Thailand, ya kan? Pelatihnya juga dari Indonesia. Jadi ternyata angkat besi sudah mulai ekspor pelatih keluar juga gitu. Nah ini dan saya melihat kemarin ITO juga di badminton itu ada ITO dari Indonesia, ada 2 ITO, ada Pak Rudi dan Mbak siapa itu. Nah terus kedua di angkat besi juga ada ITO, ada Sony Kasiran dari Indonesia. Nah ini adalah bentuk kontribusi kita di dalam tata kelola atau pelaksanaan event event dunia. Kita mendorong supaya cabang-cabang olahraga yang lain juga proaktif. Di sini ada ketum panjat tebing yang tentunya bisa berkomunikasi, berdiplomasi dengan presiden IFF masing-masing supaya apa, orang Indonesia bisa ditakuti, disegani. Kalau Anin bahasanya itu G20 bukan di ekonomi doang, tapi sekarang kita udah G28 nih. Tinggal dorong dikit lagi 8 udah masuk G20. Jadi dengan perjuangan kita semua, saya yakin cabang-cabang olahraga Indonesia, saya sampaikan kepada semua atlet baik yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia, kita hanya punya 2 tahun sampai ke proses kualifikasi Olimpiade berikutnya. Nah, proses kualifikasi ini 2 tahun itu waktu yang sangat pendek, dan setelah itu masuk proses kualifikasi, karena tidak mungkin ada atlet Indonesia yang bisa dapat medali kalau dia nggak lolos kualifikasi.
Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat di Olimpiade Paris 2024 ini. Acara kita masih belum berakhir. Besok masih ada atlet kebanggaan kita, Nurul Akmal, yang akan tanding di angkat besi tanggal 11. Setelah itu masih ada penutupan, dan sekali lagi kepada semua pihak yang hadir, teman-teman media yang hadir dari Jakarta maupun langsung, semua yang kita lakukan ini tidak mungkin berhasil kalau tidak dimediakan, tidak diinfokan kepada masyarakat Indonesia. Karena kalian semua akhirnya bercucuranlah air mata Indonesia 2 kali saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih banyak semuanya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kepada program yang didapat kali ini, karena Rizky sama Fredrik mau langsung jalan. Jadi terus sebentar Pak mungkin. Olympic medalist. Alhamdulillah, selamat Olympic medalist. Selamat jalan. Jalan. Habis jalan ini belum. Nanti kita koordinasi. Kita foto-foto. Lagi Pak. Kamera sini. Bagusnya kita begini. Bagus.